Dari sini aku malah banyak bersyukur. Ternyata Allah itu menciptakan sesuatu, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang sia-sia. Seni ini malah dapat apresiasi yang baik, respon yang baik, positif, dan membuka peluang untuk bekerja sama dengan stakeholder lain. Perkenalkan, nama gua Angga. Halo, selamat pagi. Iya, betulan. Oke, siap. Terima kasih. Gue founder dari Rumah Kotak Hitam. Usaha ini udah berjalan dari 2021, ya kurang lebih 4-5 tahun ini. Usaha ini terus berjalan dan berkelanjutan. Pagi anak-anak. Sebelumnya aku marketing di salah satu bank swasta di Bogor. Dan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk usaha ini secara personal ya saya ngomong gitu. Jadi saya terbentur dengan masa-masa sulit ketika itu. Seni kayak menemukan jalannya kembali gitu. Kenapa batu? Awal mulanya karena nggak mampu beli kanvas. Dari sini aku malah banyak bersyukur. Ternyata Allah itu menciptakan sesuatu, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang sia-sia, termasuk batu. Ketika batu dengan wujud yang berbeda-beda, ternyata dia memiliki keunikannya masing-masing. Nah, dari setiap keunikan ini, kita bisa menciptakan karya yang lebih beragam. Malah banyak tantangannya, dan itu bahkan lebih seru hasilnya. Hal yang menyenangkan sejauh ini sih, alhamdulillah Rumah Kotak Hitam selalu dipercaya sebagai teman atau jadi ruang kreatif untuk sekolah, untuk perhotelan dan wisata kayak gitu. Nah, dampak yang untuk pribadi sendiri, alhamdulillah secara ekonomi Rumah Kotak Hitam bertumbuh dan bisa membiayai keluargaku kayak gitu. Dan yang terpenting sih, untuk sosial, untuk lainnya ya, berdampak untuk masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kita manfaatkan teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, kita bisa kerja sama bareng di situ. Kita pernah ikut pameran di Inakrab. Nah, di sana kebetulan lagi ngajarin anak-anak ya, banyaknya anak-anak Chinese, Jepang tuh pada ikutan karena pameran lumayan besar. Ternyata ada salah satu owner yang punya wisata di daerah Kabupaten Bogor. Sampai akhirnya aku diminta untuk ngisi di salah satu kiosnya dia gitu. Nah, sampai akhirnya kita ngisi di sana, dan kebetulan dari Kemenkrab Pak Sandi meminta untuk membuka si kios itu gitu, mewakili kios itu untuk opening gitu. Jadi pertemuan sama Pak Sandi sangat singkat waktu itu, cuman opening dan dia belajar melukis rock painting gitu. Qadarullah, ternyata seni ini malah dapat apresiasi yang baik, respon yang baik, positif, dan membuka peluang untuk bekerja sama dengan stakeholder lain. Terima kasih MNC Peduli yang telah membina UMKM atau ekonomi kreatif di daerah Cigombong ini. Ternyata usaha mandiri itu harus tetap diedukasi ya, harus mau belajar. Jadi dari pelatihan kemarin aku melihat cara pandang yang berbeda dari pelatihan itu, sampai akhirnya aku dapatkan ilmu-ilmu baru. Gimana caranya survive untuk menjaga konsistensi dan eksistensinya. Oke, buat teman-teman yang mau ikut workshopnya Rumah Kotak Hitam, kalian bisa follow IG-nya Rumah Kotak Hitam, terus juga bisa bisa DM kita di sana untuk corporate, untuk sekolah, dan juga untuk
tempat-tempat wisata di seluruh kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah dengan adanya rock painting dari Kota Hitam yang melibatkan kami anak-anak di SD Negeri Sindanglaya, Kecamatan Cigombong, menambah wawasan bagi anak kami bisa mengeksplor bakat-bakat mereka dan bisa juga tahu bahwa mereka itu kok untuk menggambar itu, media gambar itu tidak hanya di atas kertas, tapi ternyata di batu pun mereka bisa mengeksplornya gambar-gambar sesuai dengan apa yang ada di imajinasi mereka. Jadi selama ini kan mungkin untuk guru-guru mengajarkannya hanya di atas kertas ya, apalagi dengan pembatasan garis pinggir itu. Ternyata dengan menggambar di batu atau yang dinamakan rock painting, anak-anak bisa berimajinasi lebih luas lagi meskipun mungkin medianya tidak terlalu luas, tapi mereka bisa dengan bebas, tidak ada garis pembatas untuk mengeksplor apa yang ada di pikiran mereka. Rock painting keren. Rock painting, cihuy. Rock painting, seru abis. Rumah Kota Hitam, Let's go!